Halo semua, saya Heru Junarto dari Pendidikan Akuntansi B 2017 Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. Siji, loro, telu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya, bubur sumsum jangan katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan kepada saudara Doni untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Mahdi Mubarak, Hadir. Wisna Doni, Hadir, Pak. Ilham Saputra, Sakit, Pak. Torik Wahudin. Izin, Pak. Ya, jadi ada dua yang izin dan sakit yang hadir. Ya, jadi sesuai dengan pembelajaran materi hari ini adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Ya, sebelum kita masuk ke akuntansi perusahaan manufaktur, kita mereview terlebih dahulu tentang apa yang sudah kalian pelajari di sebelum-sebelumnya. Nah, perusahaan menurut jenis atau kegiatan pokoknya itu dibagi tiga. Yang pertama ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Ya, mungkin ada yang mau menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa itu apa? Saya, Pak. Iya. Jadi perusahaan jasa itu adalah unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk atau jasa yang tidak berwujud dengan tujuan untuk memperoleh laba, atau dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan, Pak. Mungkin bisa dikasih contohnya? Contohnya itu seperti tetangga saya, Pak. Dia itu memiliki usaha bengkel, jadi dia itu menjual jasa memperbaiki mereparasi mobil dan motor. Nah, selanjutnya akuntansi perusahaan dagang. Gimana saudara Fahri? Ya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Contohnya di dekat rumah saya ada Alfamart. Mungkin ini cukup untuk mereview materi kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang akuntansi manufaktur. Ya, Bapak mulai pelajaran hari ini ya. Si Akum beli skincare. Assalamualaikum calon DPR. Masak air biar mateng. Waalaikumsalam Bapak ganteng. Yes. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya ada sebuah kata motivasi buat kalian terlebih dahulu. Jika kamu terlalu mengejar dunia, maka kamu akan kehilangan akhirat. Jika kamu terlalu mengejar akhirat, kamu akan kehilangan surga dunia. Maka kejarlah kedua-duanya. Ya, ini kayak seperti prinsip akuntansi, hidup itu harus balance. Entah sesibuk apapun kamu, entah kamu dalam keadaan apapun, kamu harus tetap balance. Ya, meskipun balance belum tentu benar. Nah, di sini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Ya, di sini kita bagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada hakikat perusahaan manufaktur, ada aktivitas rutin perusahaan manufaktur, ada perbedaan antara cost dan expense, klasifikasi biaya, dan yang terakhir karakteristik perusahaan manufaktur. Nah, apa sih itu perusahaan manufaktur?
perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Nah, jadi dalam perusahaan manufaktur ini ada sebuah proses pengolahan dari bahan baku ke bahan jadi, dari yang masih mentah menjadi barang yang sudah matang dan siap dijual. Nah, selanjutnya apa saja sih aktivitas rutin pada perusahaan manufaktur? Aktivitas perusahaan manufaktur menghasilkan barang setengah jadi atau barang produk jadi. Nah, jadi dalam memproses dari barang bahan baku ke jadi kan itu otomatis ada sebuah proses, ada aktivitas. Nah, tentunya di dalam itu akan meliputi 3 unsur. Yang pertama itu ada biaya pemakaian bahan baku. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga ada biaya produksi lainnya. Ya, biaya produksi lainnya yaitu biaya di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contohnya itu kayak biaya listrik, biaya air, telepon. Nah, biasa disebut biaya overhead. Pak, izin bertanya. Oh iya, silahkan Saudara Fahri. Kalau gaji mandor itu masuknya ke siapa? Oh, kalau dari gaji mandor. Nah, kita perlu ingat dulu pengertiannya. Kalau biaya tenaga kerja langsung itu biaya tenaga kerja yang langsung. Jadi tenaga kerja yang langsung mengolah produk. Jadi kalau mandor kan ya meskipun dia masuk ke perusahaan, dia tidak ikut mengolah atau memproduksi barang secara langsung. Jadi gaji mandor itu masuk ke BOP atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama berdasarkan unsur ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya selain keduanya yaitu biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada biaya bahan. Karena kadang ada perusahaan manufaktur yang menggabungkan antara biaya bahan baku dan bahan penolong karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun ada yang memisahkan keduanya. Jadi biaya bahan penolong masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya ada biaya berdasarkan keterlaksanaan produk, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu biaya yang langsung ikut andil dalam kegiatan produksi. Nah, kalau yang tidak langsung itu yang sebenarnya ikut masih menyukseskan jalannya produksi, tapi tidak secara langsung dalam pembuatan produknya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan hubungan dengan produksi, ada biaya utama dan biaya konversi. Kalau biaya utama itu adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya konversi itu adalah biaya yang mengolah bahan baku, jadi itu ada tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya ada berdasarkan hubungannya dengan volume, yaitu biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Kalau itu tergantung dari jumlah volume, jadi ada yang berubah-ubah, ada yang tetap, ada yang semi berubah kayak gitu. Terus selanjutnya ada berdasarkan fungsionalnya. Jadi di perusahaan manufaktur itu ada 3 biaya. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada biaya pemasaran, yang ketiga ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ditambah biaya pemasaran itu namanya biaya komersial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara cost dan expense. Kalau secara bahasa atau secara kamus, cost itu kan biaya. Nah, expense itu adalah beban. Lebih jelasnya, kalau cost itu adalah harga perolehan. Bagaimana sih membuat produk itu jadi? Nah, kalau yang expense itu adalah beban. Beban itu yang biaya yang dikeluarkan atau yang dikorbankan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, jadi intinya kalau cost itu harga perolehan, kalau expense adalah pengorbanan untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, yang terakhir ada karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama ada proses pengelolaan produk. Nah, namanya saja perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Di sini ada proses pengolahan, yaitu mengolah dari bahan baku menjadi bahan
barang jadi atau setengah jadi. Nah, yang kedua ada mayoritas mesin berskala besar. Ya meskipun di sekeliling kita banyak perusahaan manufaktur yang mungkin masih manual atau mungkin menggunakan mesin yang berskala kecil, tapi pada dasarnya perusahaan manufaktur itu perusahaan yang berskala besar kayak pabrik-pabrik yang mungkin ada di Semarang, di Kendal atau di mana. Nah, yang selanjutnya ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah yang menjadi karakteristik utama di perusahaan yang lain, karena di biaya produksi itu kan ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini tuh biaya untuk membuat sebuah produk. Yang terakhir ada pemasaran dan penjualan. Nah, selain memproduksi barang, otomatis di dalam perusahaan juga mereka memikirkan atau bagaimana sih menstrategikan agar produk itu bisa terjual atau laku. Nah, salah satunya di sini ada biaya pemasaran dan biaya administrasi penjualannya. Ya, setelah kalian mendengarkan sedikit materi dari saya, terus juga ada udah membaca buku aja, mungkin apa sih yang Anda bisa dapat dari materi hari ini, dan mungkin apa ada permasalahan yang Anda temuin pada perusahaan manufaktur yang ada di sekitar Anda? Mungkin dari saudara Doni. Ya, jadi menurut saya perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, Pak. Contohnya seperti tetangga saya, dia itu memiliki usaha membuat tempe. Jadi dia membuat tempe dari bahan baku kedelai menjadi tempe jadi, Pak. Nah, dari usaha tempe itu apakah bisa ditemuin sebuah permasalahan? Seperti ini, Pak. Menurut saya, bagaimana jika harga kedelai sebagai bahan baku itu naik, Pak? Nah, mungkin dari saudara Mas Fahri bisa. Ya, jika harga kedelai naik, maka saya akan tetap memproduksi tempe, namun akan mengurangi jumlah produksinya biar agar tidak rugi. Ya, tepat dari Mas Fahri. Jadi apabila harga bahan baku tempe itu naik, kedelai, kan otomatis itu akan menambah dari biaya produksi. Nah, dari biaya itu kita dapat ketahui dari harga jualnya. Nah, jika harga jualnya sama dengan atau kurang dari harga produksi, maka pengusaha tempe itu akan menaikkan dari harga jual tempe tersebut. Misal 2000 dapat 5, mungkin sekarang bisa 2000 dapat 4. Nah, kalau dari Mas Fahri gimana? Dari setelah mendengarkan sama membaca tadi, apa yang Mas Fahri dapat? Ya, menurut saya perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya batu bata. Nah, untuk permasalahannya, bagaimana jika ada pesanan batu bata lebih namun terkendala dalam tenaga kerja? Mungkin dari Mas Doni ada pemecahan masalahnya atau solusinya gimana? Oke, menurut saya yang pertama itu kita bisa menambahkan jumlah pekerjanya, Pak, untuk mengejar pesanan batu bata tersebut. Atau yang kedua yaitu dengan memberikan jatah lembur kepada para pekerja, Pak. Ya, benar yang dikatakan saudara Mas Doni. Jadi dalam kasus ini ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh pengusaha batu bata itu. Nah, salah satu yang pertama itu bisa dengan menambah jumlah tenaga kerja, atau yang kedua dengan menambah lembur. Tapi kita balik lagi ke perusahaan tersebut, apakah dengan menggunakan adanya tenaga baru bisa mempercepat produksi batu bata, atau hanya dengan lembur menambahkan upah lembur itu cukup untuk membuat produksi batu bata. Nah, itu nanti bisa jadi dari perusahaan memilih antara menambah jumlah Saatnya pesanan istirahat. lemburan. It's time to have break. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan adalah materi pertemuan tentang metode pencatatan perusahaan manufaktur. Mungkin kalian bisa pelajari dulu untuk minggu depan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.